Penghujung tahun 2025 hingga awal 2026, kabar kematian mewarnai jalan-jalan kota di Iran. Lebih dari 2.500 nyawa telah melayang di ujung bedil. Namun bagi rezim Ayatollah Ali Khamenei, angka itu belum cukup untuk membungkam aksi massa. Kini, sebuah instrumen hukum terkuat ditarik keluar dari lemari besi teokrasi untuk melegalkan percepatan eksekusi. Hukum itu disebut sebagai muharebeh. Istilah ini bukan sekadar pasal hukum. Ia adalah vonis langit yang ditarik ke meja hijau untuk memastikan para demonstran yang dianggap sebagai perusuh tak punya celah untuk bernapas. Lantas, apa sebenarnya muharebeh? Mengapa dalil ini jadi jalan yang dipilih Iran untuk meredam aksi demonstrasi di tengah ancaman invasi militer Amerika Serikat? Dalam konteks hukum Iran, muharebeh diartikan sebagai berperang melawan Tuhan. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Republik Islam Iran tahun 2013, pasal 279 memberikan definisi yang sangat spesifik meski memiliki ruang tafsir yang luas. Seseorang disebut sebagai muhareb atau lawan Tuhan kalau ia menghunus senjata terhadap jiwa, harta, atau kehormatan publik dengan tujuan menciptakan teror dan ketidakamanan. Lalu di pasal 281, perampok, pencuri, atau penyelundup yang menggunakan senjata juga dianggap sebagai muhareb. Kemudian di pasal 282 dijelaskan bahwa hakim memiliki wewenang untuk memilih satu dari 4 hukuman had atau hukuman tetap bagi seorang muhareb. Pertama, hukuman mati dan biasanya dengan cara digantung. Kedua, disalib. Ketiga, diamputasi silang. Dan keempat, pengasingan atau eksil. Meski terdengar seperti hukum abad pertengahan, muharebeh adalah hukum positif dan sah di Iran. Bedanya dengan kejahatan biasa, muharebeh tidak memerlukan korban jiwa untuk menjatuhkan vonis mati. Cukup dengan dugaan seorang mengangkat senjata atau menciptakan suasana teror yang dianggap mengancam negara, maka hukuman gantung berlaku. Interpretasi pasal-pasal itu kini juga menjerat para pendemo yang ditangkap rezim Khamenei. Tercatat lebih dari 10.000 pendemo siap berhadapan dengan kematian. Bagi Republik Islam Iran, demo tidak boleh berujung anarkis. Iran merasa gelombang demo kali ini bukan lagi sekadar penyampaian aspirasi, melainkan ancaman eksistensial. Pemerintah Iran melalui kedutaan besarnya di Jakarta menegaskan posisi prinsip mereka. Mereka mengaku Iran menghargai hak berunjuk rasa sesuai konstitusi dan Kovenan Internasional atau ICCPR. Tapi pemerintah Iran menilai demo kali ini telah melewati garis tegas yang mereka buat. Rezim Iran menuding demo kali ini telah disusupi oleh elemen kekerasan terorganisir yang disetir dari luar negeri. Bagi Teheran, penggunaan alat pembakar dan senjata api oleh demonstran adalah alasan sah untuk mencabut nyawa melalui jalur hukum. Itulah mengapa vonis muharebeh disegerakan. Iran ingin memberikan pesan kepada para perusuh lewat eksekusi kilat. Sinyal percepatan itu bukan isapan jempol. Ketua Badan Peradilan Iran, Gholam Hossein Mohseni Ijai secara terbuka menginstruksikan agar proses peradilan tidak boleh berlarut-larut. Bagi Iran, keadilan adalah tentang kecepatan untuk membungkam. خب ما اگر می‌خوایم کاری رو بکنیم سریع باید بکنیم. یک به موقع انجام بدیم. اگر ببخشید کار دیر بشه حتی ممکنه همین کاری که امروز میکنیم 2 ماه دیگه انجام بدیم این اثر رو دیگه نداره. اگر ما تونستیم امروز یک کار رو انجام بدیم 2 ماه 3 ماه دیگه انجام بدیم اون اثر رو نخواهد داشت. Sementara angka kematian di tanah Persia itu kini telah mencapai 2.571 orang sesuai perhitungan kantor berita aktivis HAM Rabu 14 Januari 2026. Di barisan aparat, 135 nyawa melayang. Namun yang paling memilukan adalah kenyataan bahwa di antara tumpukan jenazah itu terdapat 9 anak-anak dan 9 warga sipil yang sebenarnya tidak terlibat dalam hiruk-pikuk unjuk rasa. Sementara lebih dari 10.000 orang kini mendekam di sel-sel penjara Iran menunggu nasib yang tidak pasti.
Di seberang samudera, Washington sedang memantau dengan jari yang sudah berada di atas pelatuk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melempar bola panas dengan memperingatkan bahwa eksekusi terhadap demonstran adalah garis merah yang tak boleh dilangkahi. Trump bahkan sudah mengopori situasi dengan menyebut bahwa bantuannya akan segera datang. Pada Selasa 13 Januari 2026, Trump menyatakan pihaknya akan menunggu angka kematian yang akurat terlebih dahulu sebelum bertindak. Tapi baru sehari berselang, Trump melempar pernyataan lain yang penuh teka-teki. Pada 14 Januari 2026, Trump menyebut ia telah mendapatkan informasi bahwa pembunuhan dan eksekusi di Iran telah berhenti. Artinya, apakah Trump akan mengurungkan niatnya untuk mengerahkan militer ke Iran? Tak ada yang tahu. We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've seen the body bags, so how do you trust No, them? you've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? Well, we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are. Pada akhirnya, nasib ribuan demonstran di Iran kini terjepit di antara dua kekuatan besar. Di satu sisi, ada rezim yang menggunakan dalil suci Muharebeh sebagai alat politik dan mempercepat kematian di tiang gantung. Di lain sisi, ada kekuatan barat yang menunggu momentum dengan tangan yang sudah gatal di atas senjata. Muharebeh mungkin bisa jadi jalan pintas untuk membungkam kritik. Tapi, hukum itu juga bisa menjadi katalisator yang mempercepat hancurnya diplomasi dan pecahnya konflik terbuka di Timur Tengah. Kira-kira apa langkah Iran dan Amerika Serikat selanjutnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.